Hukum mencium tangan dan kaki orang soleh. Ibnu Mufli berkata dalam kitab Al-Adab, berpelukan, mencium tangan, dan kepala, diperbolehkan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan, dengan catatan tidak ada dorongan nafsu. Tampaknya hal ini tidak diperbolehkan untuk tujuan duniawi, dan ini merupakan pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama Syafi'i. Imam Hafiz Ibnu Al-Jauzi menyatakan, bahwa mencium tangan orang zalim adalah maksiat, kecuali jika karena rasa takut. Beliau berkata dalam kitabnya Manaqib Ashab Al-Hadis, penuntut ilmu haruslah sangat tawaduk kepada ulama dan merendahkan diri di hadapannya. Salah satu bentuk ketawadukan adalah mencium tangannya. Imam Ahmad, Tirmizi, Nasai, dan perawi hadis lainnya meriwayatkan dengan sanad yang sahih, dan Tirmizi mensahihkannya dari Sofwan bin Asal. Beliau berkata, ada seorang Yahudi berkata kepada temannya, mari kita pergi kepada Nabi ini. Mereka pun datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bertanya tentang 9 tanda kenabian yang jelas. Maka mereka mencium tangan dan kakinya dan berkata, kami bersaksi bahwa engkau adalah Nabi Allah. Marwazi berkata, aku bertanya kepada Abu Abdillah tentang mencium tangan, beliau berkata, jika itu dilakukan dengan maksud untuk menunjukkan penghormatan agama, maka tidak ada salahnya. Abu Ubaidah pernah mencium tangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Namun, jika itu dilakukan dengan maksud untuk mencari keuntungan duniawi, maka tidak boleh, kecuali kepada orang yang kau takut akan pedangnya atau cambuknya. Abdullah bin Al-Imam berkata, saya melihat banyak ulama, fuqaha, perawi hadis, keturunan Hashim, Quraisy, dan Ansor, menciumnya, yaitu ayahnya, sebagian mencium di tangannya dan sebagian mencium di kepalanya. Dalam Syarah Bukhari, oleh Hafiz Ibnu Hajar, disebutkan, Abu Lubabah, Ka'ab bin Malik, dan temannya, mencium tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Allah memaafkan mereka. Ini diriwayatkan oleh Al-Abhari. Hasan Al-Basri berkata, mencium tangan imam yang adil adalah ketaatan. Ali bin Abi Thalib berkata, mencium tangan ayah adalah ibadah, dan mencium tangan anak adalah kasih sayang, mencium wanita adalah syahwat. Seorang laki-laki mencium saudaranya adalah din. Mencium tangan dan kaki orang soleh menurut pandangan ulama Salafi. Dari Sofwan bin Asal radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang Yahudi berkata kepada temannya, mari kita pergi kepada Nabi ini. Temannya berkata, jangan katakan Nabi, karena jika ia mendengarmu menyebutnya Nabi, maka ia akan memiliki 4 mata, yakni semakin waspada terhadapmu. Keduanya pun datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu mereka bertanya tentang 9 tanda mukjizat yang nyata. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada mereka, janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, jangan membawa orang yang tak bersalah kepada penguasa agar ia dibunuh, jangan melakukan sihir, jangan memakan riba, jangan menuduh wanita suci, berzina, jangan lari dari medan perang, dan khusus bagi kalian, wahai orang Yahudi, jangan melanggar larangan pada hari Sabtu. Kemudian mereka berdua mencium tangan dan kaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu berkata, sesungguhnya kami bersaksi bahwa engkau benar-benar seorang Nabi. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau begitu, apa yang menghalangi kalian untuk mengikutiku? Mereka menjawab, sesungguhnya Daud alaihissalam berdoa kepada Robnya, agar kenabian tetap ada pada keturunannya, dan kami khawatir bila kami mengikutimu, orang-orang Yahudi akan membunuh kami. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2733, An-Nasai nomor 4078, Ibnu Majah nomor 3705. Penjelasan ulama. 1. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dalam Syarah Riyadhus Shalihin, beliau berkata, hadis ini menunjukkan bolehnya seseorang mencium tangan dan kaki orang yang memiliki kemuliaan, keutamaan, atau ilmu, seperti orang tua, guru, atau ulama, selama tidak disertai pengagungan yang berlebihan, gulu, seperti sujud atau tunduk sebagaimana ibadah. 2. Syaikh Abdul Muhsin Al-Abad Hafidhullah. Dalam Syarah Sunan Abi Dawud, beliau pernah ditanya tentang hukum mencium tangan dan kaki, maka beliau menjawab, tidak mengapa mencium tangan ataupun kaki seseorang, selama dilakukan dengan niat penghormatan,
bukan pengagungan seperti ibadah.